Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama AirAsia. Selamat datang di Labuan Bajo. Guys, hari ini kita di hari kedua liburan di Labuan Bajo. Dan kita setelah ini mau ke Kampung Ujung. Ceritanya mau beli oleh-oleh ya. Oh ya, aku mau ngeliatin kalian dulu pemandangan di hotel. Di luar kamar tuh seperti apa. Tuh. Ini pemandangan pagi di Hotel Sunset Hill. Kamar agak berantakan. Nah, kalau kalian mau tahu keseruan jalan-jalan aku di kota Labuan Bajo terutama ya, jangan lupa kalian tonton terus video aku, ikutin terus dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke, kita langsung aja pergi ke Kampung Ujung. Nah, kita sekarang mau jalan-jalan dulu. Kita pertama mau ke TPI Kampung Ujung, mau beli oleh-oleh. Kita mau cari ikan-ikan ya. Yuk, cus. Dah. Secara historis, Labuan berasal dari kata Labuhan, yaitu desa yang dijadikan tempat berlabuh bagi orang-orang yang berasal dari Bajo dan Bugis, Sulawesi Selatan. Dari situ, nama desa tersebut dinamakan Labuan Bajo. Nama Labuan Bajo mendunia sejak Taman Nasional Pulau Komodo menang New Wonders pada tahun 2011. Sebelumnya, pada tahun 1991, Taman Nasional Pulau Komodo diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jauh sebelum Indonesia merdeka, suku-suku tersebut sudah mendiami Labuan Bajo. Mereka hidup berdampingan satu dengan yang lain. Saat ini ada 4 suku yang mendiami Labuan Bajo. Mereka adalah suku Manggarai, suku Bajo, suku Bojo, dan suku Bugis. Suku Bajo dan suku Bugis merupakan suku yang mendiami Labuan Bajo ketika Kesultanan Goa memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Pulau Flores, Bajo, dan Bugis. Mata pencarian penduduk Bajo adalah nelayan tradisional dengan alat tangkap seperti pancing dan jaring. Tetapi sudah sejak lama penduduk tidak pernah mencari ikan di sekitar perairan Pulau Bajo. Menurut mereka, semakin lama semakin sulit mendapatkan ikan di sekitar pulau. Untuk itu, penduduk melaut sampai ke perairan sekitar Pulau Rinca. Selama di Labuan Bajo, aku sewa motor guys. Kenapa kok aku sewa motor? Karena selain harga sewanya lebih murah, dan aku juga mabuk darat. Kalau misalnya naik mobil, aku otomatis tidak akan bisa menikmati perjalanan selama di Labuan Bajo ini. Terutama karena jalanannya yang berliku-liku dan naik turun. Seperti yang kalian bisa lihat nih ya. Naik turun kan? Dan berbelok-belok. Untuk masalah makanan, jangan khawatir, di sini banyak sekali pilihan makanan. Terutama kalian yang mencari makanan halal ya. Di sini sudah banyak warung Banyuwangi, warung nasi Padang, itu sudah banyak banget. Tapi tidak juga ketinggalan, di sini juga penghasil ikan, jadi banyak yang menjual ikan bakar, ikan goreng, dan seafood lainnya. Jadi jangan khawatir, kalian pasti akan mudah sekali kalau mencari makanan di sini. Untuk masalah penginapan ini banyak banget ternyata guys. Kalian bisa memilih ketika kalian sampai di Labuan Bajo pun kalian masih bisa mencari hotel. Karena di situ bukan cuma yang hotel mahal-mahal aja seperti Local Collection atau Baruroh, itu masih banyak lagi hotel-hotel lainnya. Tinggal sekarang tergantung sama budget kalian. Kalau misalnya ada budget lebih, ya kenapa nggak coba hotel yang lebih bagus ya. Tapi kalau kemarin aku datang ke Labuan Bajo itu sudah booking dulu di booking.com dan aku dapat hotel yang bagus banget menurut aku di Sunset Hill. Itu harganya tidak terlalu mahal tetapi fasilitasnya oke banget. Pemandangannya seperti yang kalian lihat tadi di video awal, pemandangannya cukup bagus dan cukup
memanjakan mata ya, terutama untuk kita yang baru banget pertama datang ke Labuan Bajo. Selain bisa menikmati Pulau Komodo, Pulau Padar, Pink Beach, dan Pulau Rinca, kalian juga bisa menikmati jalan-jalan di Pulau Labuan Bajo ini loh guys, karena ternyata banyak banget tempat wisata yang harus kalian kunjungi ketika kalian di Labuan Bajo. Yang pertama itu ada Bukit Sylvia, terus ada Gua Cermin, ada Gua Rangko, ada Puncak Waringin, yaitu tempat nongkrong anak-anak muda di Labuan Bajo atau tempat gaul ya istilahnya. Juga ada Pelabuhan Komodo yang kalian bisa memandang Pulau Padar dari situ. Dan banyak sekali sebenarnya tempat-tempat wisata yang belum aku kunjungi. Seperti Desa Wairebo. Desa Wairebo ini cukup terkenal loh guys, sama terkenalnya dengan Pulau Padar dan lain-lainnya. Tetapi karena jarak yang cukup jauh dari Pulau Labuan Bajo sendiri, sekitar 3 jam, dan kita juga harus trekking atau mendaki cukup lama, sekitar 3-4 jam juga, ya jadi urung deh niat aku. Saran aku kalau misalnya kalian mau mengunjungi desa wisata Wairebo tersebut, mendingan kalian datang bareng teman-teman. Jadi kalau misalnya lebih banyak orang akan lebih murah biayanya ya. Jatuhnya sih lebih murah karena kita kan urunan ya. Akhirnya setelah 5 menit berkendara dari hotel, kita sampai juga di Kampung Ujung guys. Sekarang kita akan cari di mana posisi pasar TPI-nya, lalu kita cari oleh-oleh khas Labuan Bajo. Sebelum datang liburan ke Labuan Bajo, aku udah searching-searching dulu dong di Google ya kan, apa aja oleh-oleh khas dari Labuan Bajo. Nah, ternyata oleh-olehnya adalah ikan asin dan ikan kencara. Nih, yang silver-silver nih, ikan kencara. Harganya lumayan mahal ya, dan terutama aku belum pernah coba, akhirnya aku beli, biarpun sekilo gitu. Yang penting ada cindera mata dari Labuan Bajo. Oke guys, kita udah habis dari TPI. Tarik. Di sini ikannya seger-seger karena dekat dengan laut ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belanja ikan yang murah, kalian bisa langsung ke TPI Labuan Bajo ya. Nggak jauh kok dari Kampung Ujung. Oke.
Kita lanjut lagi nanti ya guys. Sekarang mau jalan dulu. Setelah ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan ke Kampung Melo. Kampung Melo ini sekitar 45 menit aja dari Labuan Bajo. Oke guys, hari ini kita langsung akan lanjut ke Kampung Melo. Lumayan jauh ya dari kota Labuan Bajo. Ini sudah termasuk di Ruteng ya. Jadi kita akan jalan-jalan ke Kampung Melo. Yuk, langsung aja. Bisa kalian lihat kan guys, ini adalah jalur perjalanan menuju Kampung Melo. Kalau mau ke Desa Werebo, itu masih lurus lagi dari Kampung Melo, masih muter-muternya lebih banyak lagi ya. Kalau aku naik mobil, aku pasti setiap belokan ini aku minta berhenti untuk tahu sendiri kan. Aku tuh orangnya mabuk jalan, jadinya nggak berani kalau misalnya sewa mobil. Mending sewa motor aja deh, cari yang aman-aman, biar liburan terasa semakin nikmat. Masuk angin sedikit nggak apa-apa, sudah biasa daripada muntah-muntah di sepanjang perjalanan. Akhirnya setelah melewati jalan yang cukup berliku, kita sampai juga di Kampung Melo. Kampung Melo merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari Labuan Bajo dan posisinya berada pada ketinggian 624 mdpl. Desa ini dihuni oleh 1.800 suku asli Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Suasana di desa ini tuh sejuk banget dan asri. Ini dikarenakan letak dari desa ini berada di ketinggian. Sesampainya di Kampung Melo, kamu akan disambut oleh ketua adat beserta warga kampung dengan ritual adat dari desa ini dengan sikap dan perilaku yang ramah serta diiringi dengan musik tradisional. Tapi kemarin karena saya tidak janjian terlebih dahulu dan datangnya mendadak, jadinya hanya penyambutan sederhana saja yang saya dapatkan. Setelah itu, kita akan diberikan selendang khas Kampung Melo yang akan langsung dipakaikan oleh pendamping ketua atau ketua adatnya langsung. Ini merupakan salah satu tanda resmi bahwa kita telah diterima di Kampung Melo. Bapak Yosef selaku ketua adat Kampung Melo menceritakan banyak hal mengenai sejarah dari Kampung Melo ini sendiri. Terutama bagaimana kondisi masyarakat di sini setelah terjadi pandemi corona. Untuk dapat menikmati keindahan di Kampung Melo ini, kalian tidak perlu bayar uang masuk ya atau tiket masuk, tetapi kalian cukup memberikan donasi seikhlasnya. Nggak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita akan kembali lagi ke Labuan Bajo, tapi jangan lupa foto-foto dulu. Nah guys, tadi kita udah selesai mengunjungi Kampung Melo. Ini sementara aku pengen foto-foto dulu. Dan kalau misalnya kalian pengen datang ke sini, silakan langsung aja datang. Di sini tuh nggak ada tiket masuknya guys. Cuman ada semacam donasi ya. Dan donasi itu tergantung kerelaan hati kalian. Jadi berapapun kalian kasih, mereka pasti akan terima gitu. Kampungnya bagus dan penduduknya juga ramah-ramah. Terus suasananya juga oke banget. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Labuan Bajo, jangan lupa mengunjungi Kampung Melo.
Gak kerasa waktu liburan pun udah habis. Dan inilah kisah perjalanan aku di Labuan Bajo. Semoga kalian berkenan dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah bersedia menonton dari part 1 sampai dengan part 2 ya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share video aku supaya aku makin semangat buat konten jalan-jalan untuk kalian. Thank you for watching.